membatalkan peraturan Presiden nomor 54 tahun 2022 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi tokoh-tokoh nasional minta 54 tahun 2022 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi tokoh-tokoh nasional minta kembalikan kepada Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang tugas TNI. Karena kerusakan institusi Polri ini akibat kebijakan Presiden yang salah. Ini. Jadi ini akhirnya benar-benar terungkap. Di balik ini ada benar-benar dahsyat sekali. Ada perselingkuhan Presiden dengan Polri. Ini yang menyebabkan kewenangan dan kekuasaan Polri bukan terkendali, malah menjadi liar. Konkretnya, Bapak Ibu bisa lihat anggaran Polri tahun 2014 itu 44 triliun. Ya. Kemudian anggaran RAPBN 2023 107,7 triliun. Dalam 9 tahun naik 2,5 kali. Sementara anggaran Kemenhan, Kementerian Pertahanan, itu 2014 86,2 triliun. 2023 itu 131,9 triliun. Kalau tadi 107,7 triliun itu untuk Polri sendiri. Tapi kalau 131,9 triliun Kemenhan itu dibagi 5, Pak. Dibagi Kemenhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara. Jadi seperti itu. Jadi 131,9 triliun itu untuk 5. Sementara 107,7 triliun itu hanya untuk Polri saja. Dari sinilah akhirnya tokoh-tokoh nasional menyebut ini Polri dianak emaskan. Ya kan? Dianak emaskan. Sehingga akhirnya ketika saya diskusi di Masjid Ramadan, ba'da kuliah subuh dengan beberapa guru besar Universitas Brawijaya, Ustadz Andri, porsi sekarang TNI Polri itu 1:3, Pak. Jadi TNI dan Polri itu 1:3. Jadi sekarang Polri 3, TNI 1. Makanya persenjataan paling canggih itu bukan milik TNI, tapi milik Polri. Ini. Jadi makanya kenapa tokoh-tokoh nasional meminta kembali ke Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang tugas TNI. Ini. Kenapa? Ini untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini ada kesalahan. Dan akhirnya yang berani bicara adalah Profesor Amin Rais. Ya kan? Kepercayaan masyarakat kepada Polri menurun imbas daripada kasus Sambo. Dan Pak Amin Rais memberikan wasiat sebelum saya meninggal dunia. Pak Amin Rais memberikan wasiat. Saya minta kepada Presiden untuk cepat putar haluan agar Indonesia selamat. Cepat putar haluan. Kenapa? Ini sudah benar-benar ini sudah emergensi, sudah notok sudah ini. Berbahaya, danger, sudah danger. Kata Pak Amin Rais ini sudah danger. Beliau memberikan wasiat saya sebelum saya meninggal dunia. Saya sudah memberi wasiat kepada Presiden. Segera putar haluan. Putar haluan. Agar Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini selamat. Kenapa? Cengkraman imperialisme Cina itu sangat dahsyat di semua lini sudah. Ini yang diungkap oleh Profesor Amin Rais. Ya. Bahkan Jepang yang pernah menjajah Indonesia 3,5 tahun itu memberikan warning, Indonesia hati-hati terhadap cengkraman imperialisme Cina. Ini Jepang sudah memberikan warning. Bahkan pakar intelijen dunia, pakar strategi perang dunia Peter Warren dan August Cole itu sudah melakukan riset, ya kan? Dan itu bahkan sudah dibukukan.
Indonesia itu diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Akan terjadi bencana geopolitik. Jadi akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik? Artinya apa? Indonesia sudah tidak lagi punya kedaulatan. Sudah dikuasai oleh Cina. Sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indo-Cina. Itu hasil riset. Bahkan mantan Panglima TNI, dua mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso dan Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, langsung merespon hasil riset dua pakar intelijen dunia, dua pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Cole itu. Kata beliau, dua mantan Panglima TNI ini bisa lebih cepat daripada 2030. Ini. Jadi benar-benar ini danger. Makanya sampai Dr. Faisal Basri, ayo pemuda-pemudi Indonesia, pemuda Indonesia, bersuaralah. Bersuaralah. Karena kalian yang akan menjadi nanti akan memimpin Indonesia. Bersuaralah sebelum Indonesia hancur. Ini tokoh-tokoh sudah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi akhirnya, ya inilah akhirnya. Karena sudah terjadi gigit-menggigit. Akhirnya Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam minta kepada rakyat Indonesia untuk memaafkan geng Sambo. Kenapa? Karena ini tadi sudah menggigit, Pak. Sudah gigit-menggigit. Nah kalau sudah gigit-menggigit, ini implikasinya besar loh ini, Pak. Melibatkan semuanya. Akhirnya, puncaknya Profesor Mahfud MD minta kepada rakyat Indonesia untuk memaafkan geng Sambo. Karena sudah menggigit. Sampai akhirnya Kapolri curhat. Kapolri curhat. Kenapa? Penyidik geng Sambo, penyidik mafia Sambo ini itu dalam ancaman dan tekanan. Kenapa? Mafia yang dibangun oleh Sambo ini sudah begitu kuat. Jadi penyidiknya saja sudah terancam, sudah tertekan. Jadi seperti itu. Selamatkan Indonesia. Ya. Nah kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin, walaupun kita diberikan warning oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'alikumul umamu min kulli ufukin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu kata Rasulullah saling menyeru, saling mengajak untuk menyerang kalian min kulli ufukin, dari segala arah, dari segenap arah, dari segala arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiyah. Kalian kata Rasulullah seperti makanan di atas nampan atau di atas mangkok ya di atas mangkok yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Ini bahasa kinayah, ya kan? Ya. Ini bahasa kinayah, kiasan perumpamaan. Ya. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yauma idin. Ya Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Jumlah kami sedikit? Lah, tidak. Bal antum yauma idin katsir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsa'un ka quta'is sail. Tapi kualitasmu seperti buih. Apa? Kualitas buih itu tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan. Jadi ulama-ulama hadis ketika menafsirkan hadis ini bukan justifikasi, tapi ini warning. Hadis ini warning, peringatan. Jangan sampai umat Islam punya kualitas seperti buih. Manakala umat Islam ini punya kualitas seperti buih, tidak punya prinsip tadi, Rasulullah memberikan warning, peringatan yang cukup keras. Walayantaji'anna Allah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir itu. Allah akan cabut. Walayaktifanna Allah fi qulubikumul wahn. Dan Allah akan campakkan al-wahn itu di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mad wahn? Apa yang dimaksud al-wahn? Qala, Rasulullah memberikan jawaban, hubbud dunya wa karahiyatul maut.
cinta dunia, dan takut mati.